Nah, oke, Ko Joki, kita lanjut nih, seru sekali ya, Pak Ya. Vicky. Nah, dari banyaknya karya lagu Buddhis yang Ko Joki ciptakan nih, ada nggak salah satu karya atau lagu dari Ko Joki yang personal atau yang istimewa bagi Ko Joki? Betul. Kira-kira apa yang melatar belakangi kalau misalkan ada, Iya. Ko Joki? Enggak sih, semua itu spesial bagi saya. Semua ya? Setiap itu. Cuman ada satu lagu yang menggambarkan saya, judulnya Aku. Oh, Yang menyatakan aku ini siapa. Ada, tapi nggak gitu populer lagunya. Aku orang biasa, insan biasa, hidup yang penuh noda, mengembara dari masa ke masa, syairnya gitu. Oh. Itu memang aku gambarin aku yang sekarang ini. Kita kan menurut teori Buddhisnya kan nggak hidup sekarang aja, udah masa Iya. ke masa. Hidupnya penuh noda. Dan ada melekat hukum karma, kalau kita baik, hasilnya baik, kita jahat, hasilnya juga buruk. Itu di lagu itu. Aku judulnya. Itu gambarin saya sih. menggambarkan Cuman diri itu. Ko Joki. Ya? Iya. Kalau yang tapi itu pun bagi saya semua sama spesialnya. Setiap saya bikin lagu pasti saya maksimal. Oke. Pasti saya maksimal. Nggak maksimal, rasa kurang saya nggak keluarin. Pasti saya nggak ada yang itu kok. Makanya udah maksimal, udah saya anggap itu keluar. Semoga diterima di masyarakat. Jadi sampai ya, Betul. Iya. terjawab dari penjelasan beliau nih, lagunya dibuat maksimal dengan Betul. penuh perhatian dan juga hati, ya kan? Iya, Akhirnya benar. pendengar pun juga bisa merasakan dengan Betul. hati. Wah, Iya, karena itu keren. curhat saya itu. Semua lagu. Oke. Jadi kalau lagunya menurut Ko Joki masih belum maksimal, itu dikit dulu Oh iya, mungkin. ditahan, Oh, dikit nggak ya, boleh. nggak dikeluarin. Iya. Dikit Kalau- dulu. Kalau udah maksimal, udah saya puas, saya senang sekali dengan lagu itu, saya keluarin. Menarik. Karena tidak mudah sih, betul. Membuat lagu dan lagu itu bisa menyampaikan pesan yang positif dan orang yang mendengarkan termotivasi. Betul. Nah, ada nggak Ko Joki? Maksudnya ini tiba-tiba ada umat atau ada pendengar lagu-lagu Ko Joki, dia mengucapkan terima kasih Ko Joki, setelah saya mendengarkan lagu-lagu Ko Joki saya jadi belajar dhamma dengan sangat baik, atau dengan karena lagu Ko Joki ini memperkenalkan saya dengan Buddhism. Iya, oke. Nah, ada nggak Ko Joki pernah? Ada. Oke. Ceritanya tahun 97. Kaset Sang Guru baru keluar. Barusan keluar berarti lagu itu masih belum populer karena barusan keluar. Ada yang tahu, ada yang enggak. Terus di Wihara Dhammacakka. Suatu ketika siang-siang ini, saya ditelepon orang, temen. Saya mau kasih tahu kenapa. Temenku ya, nggak tahu Surabaya atau Malang itu orang itu. Tapi temanku sih orang Surabaya kalau nggak salah. Aktif di Dhammacakka. Dia bilang, itu temanku ada nggak suka lagu Buddhis. Ada lagu Buddhis kadang-kadang dimatiin, dia nggak pernah dengar. Tahu-tahu dia mimpi, dia bilang. Mimpi, dalam mimpinya itu ada anak kecil, perempuan, rambutnya keriting katanya, nggak di dalam bus. Ngomong sama dia, kak ajarin saya lagu, kak, dia bilang. Dia ngajarin lagu Sang Guru. Dia hafal semua. Dinyanyiin, terus pagi dia bangun dia hafal semua. Padahal lagu itu dia nggak dengar dan nggak suka lagu Buddhis. Tapi dia hafal. Semakin siang dia makin lupa satu-satu, makin lupa. Udah siangnya lupa semua. Terus dia nyari orang-orang, tahu lagu ini nggak tahu. Ketemu teman saya ini tahu, dia bilang, saya diteleponin. Dari segitu katanya orang itu setiap hari setel lagu Sang Guru. Setiap pagi. Terus ke kantornya, di kantor juga setel juga. Nah, saya ada kejadian apa saya juga nggak tahu ya. Dari segitu dia itulah berubah. Tadinya dia nggak suka lagu Buddhis dan lagu itu baru keluar, orang juga nggak banyak tahu. Saya dapat telepon dari dia. Nah, teman saya boleh saya sebutin namanya Liwe. Oke.
Kenal dia kan? menonton ya. Tahu. Hah? Nah, tapi temennya dia nggak kasih tahu. Oh, iya. Dia bilang rahasia temennya. Iya, Nah, iya. konfirmasi ke dia deh. Bener apa enggaknya? Saya ngomong. Nah, Iya. Semoga sampai menonton sekarang ini. pun, sampai sekarang pun dia nggak kasih tahu siapa temennya. Iya, Oh, iya, alah. iya. Dia bilang temen saya nggak mau dikasih tahu, nggak mau diperkenalkan. Tapi kejadiannya begitu. Itu lagu Sang Guru itu. Oke. Lagu Sang Guru. Kalau bilang terima kasih, ya kadang-kadang ada lah. Iya. Saya, terima kasih ya. Kemarin juga terakhir, terima kasih ya lagu Mama. Ya. Tahu lagu Mama? Iya, nggak? tahu, Tahu. tahu. Waktu Hari Ibu itu, Hmm. di WA dia lagi nyanyi lagu Mama. Terima kasih ya. Iya. Gue bilang ini aja Anjali aja lah. Iya, iya, iya. Nah, lagu Mama kan belum tahu juga nih, saya cerita sedikit deh. Oke. Lagu Mama itu Desember tahun 2000. Oh. 25 tahun lalu, Iya. Desember. Saya ke tempat temen. Saya nggak tahu cewek, terus saya nggak tahu dia udah keluarga apa enggak, saya nggak tahu. Di Pasar Baru. Dia kos di Pasar Baru. Terus saya lihat dia nelpon. Habis tutup, saya tanya dia, "Kamu nelpon siapa?" Nelpon anak saya. "Hah? Oh, jadi kamu udah punya anak?" Gue bilang. Terus anak saya kelas 5 SD atau apa SD lah pokoknya lah. Di Palembang dia bilang. "Oh, gitu." Iya, dia adiknya katanya. Titip adiknya terus sekolah di sana. Oh, gitu ya, aku bilang. Suamimu ya udah nikah lagi lah. Oh, gitu. Oh, ya udah. Kamu baik amat ya, perhatian amat ya, sayang amat sama anaknya. Pulang-pulang saya bikin, malam-malam saya bikin lagu Mama. Langsung jadi kan. Besok saya cerita ini loh. Saya bikin lagu Mama ini dari saya tersentuh dari kamu nelfon anakmu kemarin. Iya, iya, iya. Benar. Udah tahun 2000 bulan Desember. Tapi pesannya dapat itu. Hah? Pesannya Iya, dapat. jadi memang setiap kali lagu saya memang ada prosesnya. Sebagian besar tuh ada prosesnya. Dan sampai sekarang anaknya kan udah lulus kali, udah tadinya kuliah di BINUS. Udah kerja. Saya cari lagi kemana orangnya yang tahu lagi. Tapi dia ngomong ke anaknya, Kevin namanya, Kevin, Om Joki bikin lagu Mama ini setelah Mama telepon kamu loh, katanya gini. Lagunya kan udah jadi. Langsung saya rekam jadi. Sampai sekarang dikumandangkan Itu lagunya. bagus banget. Aduh, Pesannya setiap hari bagus ibu banget. tuh. Iya. Iya. Terus ada kayak puisi-puisinya Iya, juga kan. jadi bikin orang nangis tuh. Iya. Kalau pas hari ibu di setel di wihara. Di wihara. Tahu nggak lagunya? Tahu. Tahu. Itu pasti kita tahu. Nah, itu ada proses itulah. Mama itu. Berarti setiap lagu yang Ko Joki bikin ini pasti selalu ada peristiwa di baliknya ya? Sebagian Ah, besar. oke. Atau apa yang mau saya omongin. Ah. Kayak lagu apa Jataka. Oh. Jataka banyak saya bikin. Nah, karena saya mau cerita tentang Jataka itu. iya. Jadi saya bikin pernah itu waktu Jataka itu 1 malam 5 lagu saya bikin. Wow. Karena memang tujuannya udah jelas. Bercerita tentang Jataka. cerita Jataka itu. Jataka. Apakah kancil yang nakal, Iya, iya. angsa emas, Hmm, kancil yang nakal itu apa ya? Bumi bergetar itu ya? Bumi, oh bukan itu ya. Bukan. Coba aja ke sana ya. Tapi kalau kita lihat dari cerita Ko Joki tadi ya, maksudnya bagaimana beliau membuat lagu itu pasti beliau bersinggungan dengan hal yang ada di sekitar beliau. Betul. Seperti tadi beliau terinspirasi membuat lagu Mama itu terinspirasi dari teman beliau yang memang menelpon anaknya, ternyata jadi lagu. Iya. Ya, tapi memang inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Betul. Benar. Tuh. Dari mana saja bisa. Pokoknya inspirasi itu lagu itu saya buat karena memang saya mau curhatin itu. Iya. Curhatan isi hati ya. Iya, betul. Oke. Dan itu masih menurut saya itu masih ada hubungannya dengan damai itu sendiri. Iya. Gitu. Iya. Jadi Keren bagus sih. banget. Jadi bagaimana kalau dihubungkan kan bagaimana perjuangan orang tua, dan kita sebagai anak tuh harus menunjukkan ini loh orang tua dan kita harus berbakti kepada terutama mama. Ya, makanya pesannya bagus banget. Saya setiap mainin tuh kalau nggak pakai menjiwai itu kayaknya nggak dapat Kurang gitu. ya. Iya, kurang dapat gitu. Apalagi kalau penyanyi juga ikut nyanyi, juga ikut nangis gitu. Wah, ini pasti dapat banget nih. Apalagi pas lagi anaknya tuh basuh kaki orang Iya. tuanya. Wah, Di itu sini tradisi itu ada nggak di Jakarta kemarin? Basuh kaki. Ada. Itu di sekolah-sekolah Buddhis memang ada basuh Saya di kaki. Papua gitu loh. Kemarin kan waktu Hari Ibu saya di Papua.
Memang style lagu itu dan memang pas basuh kaki. Iya, iya. Heeh. Terus saya lihat TikTok apa, wih iya juga ya. Tapi saya nggak tahu yang banyak-banyak wihara lain gimana, saya nggak tahu. Kayaknya hampir banyak wihara menjalankan tradisi itu. Tradisi itu ya, Masih. basuh kaki itu ya. Iya, karena itu kan tradisi yang bagus sekali Bagus, dan Hari Ibu bagus sih, Iya. bagus sih. Iya. Sampai sekarang. Mm-mm. Oke. Oke, Ko Joki, di zaman sekarang nih yang serba cepat, yang serba internet, serba teknologi ini, lagu atau musik ini kan bisa menjadi salah satu ruang jeda ya, atau juga bisa sebagai untuk mewakili perasaan kita, gitu kan, musik dan lagu ini. Nah, kalau menurut Ko Joki sendiri nih, bagaimana sih musik ini bisa menjadi peluang atau sarana atau peran untuk dapat menjadi sarana untuk menyampaikan dhamma gitu. Jadi dari mana caranya lagu ini bisa menjadi cara kita mengungkapkan dhamma atau menyampaikan dhamma kepada orang-orang. dhamma. Menurut Ko Joki gimana? Lagu menyampaikan dhamma, menyampaikan pesan dhamma. Iya, bagaimana peran atau peluangnya nih? Ya bisa dong. Kalau orang dulu aja saya apa-apa dengar lagu, saya lagi belajar dengar lagu. Kalau sekarang orang nikmatin mungkin di mobil, di mana, terus sairnya, yang penting sairnya sih. Sair dan melodinya orang suka. Oh, Sairnya betul, bagus, betul. melodinya orang nggak suka, nggak cocok. orang nggak denger. Iya, Iya. Jadi satu kesatuan sih. betul. Sairnya jangan sampai salah seperti saya tadi kan ngomong kan. Iya. Dicek dulu sairnya. Kecuali kalau orang yang bikin sair udah merasa pintar ya silakan aja sih. Karena lagu terakhir saya lihat ada beberapa yang jadi pertanyaan saya sairnya. Dan mereka nggak ada cross check begitu. Yang bikinnya juga belum tentu orang yang ngerti Buddhis kali ya. Saya juga nggak tahu. Ada. Iya. Saya juga susah ngomong kan orang lain. Tapi yang jelas kalau itu dikeluarin atas sama Buddhis dan nggak itu, jadi kita bisa melenceng loh. Kita bisa melenceng. Iyalah, kita tanggung jawab penuh loh atas sair itu loh. Betul. Kalau salah, pencipta lagunya salah loh. Iya. Iya. Saya nggak tahu tuh karma buruk nggak tuh. Takutnya menimbulkan pandangan salah buat Iya. apalagi kan banyak yang mungkin ada kaum muda ataupun beberapa orang yang baru pengen mau mengenal Buddhis lebih dalam dan menggunakan media musik ataupun lagu ya kan, dan dia ternyata mendapatkan pesan dari lagu itu tidak sesuai, makanya kurang sesuai dengan dhamma yang selama ini kita dengar. Betul. Jadi ditakutkan malah menyebabkan pandangan yang salah juga gitu. Makanya benar apa kata Ko Joki sih, makanya setelah seorang pencipta lagu itu coba tanya ke Bante, Iya, tanya aja. ke biksu atau suhu dan mungkin orang-orang yang lebih paham tentang ajaran Buddha. Kecuali kalau kita yakin benar, kecuali aja. Iya. Kalau ulang tahun apa yang mesti gitu ya? Nah, udah pasti nggak usah perlu banyak bertanya sebenarnya kalau ulang tahun. Tapi kalau yang tentang lentera dunia misalnya atau pertama saya tanya dan salah lagi. Cair saya tahun 86. Saya tanya sama teman yang memang Buddhis tulen. Kalau saya kan baru itu waktu tahun 86 tuh baru mengenal ajaran Buddha. Jadi saya belajar gimana sih kalau di Buddhis diceritain. Jadi saya dengar cerita Buddhis ya dari situ. Benar nggak ini? Benar. Oh iya, udah jalan. Oke. Ya, iya, gitu. Kalau saya merasa maksudnya ilmu saya kurang di situ untuk membahas ini, saya bertanya. Bertanya sama orang yang sudah paham. Iya, sudah. Yang saya anggap paham lah. Kalau Oke. sekarang ya mungkin Bante kali. Atau siapapun lah yang udah senior ya agama Budanya. Nanti Atau Pak Vicky kalau Oh, iya, dekat boleh. saya tanya sama beliau. malah mau bertanya sama Ko Joki. Oke, Ko Joki ada nggak pengalaman yang dimana Ko Joki itu ada di sebuah momen terus mengatakan, wah saya bahagia nih karena telah menciptakan lagu ini. Iya. Ada nggak momen yang membuat Ko Joki merasa seperti itu setelah menciptakan sekian banyaknya lagu-lagu Buddhis? Oh, semua juga saya bahagia setiap bikin semua lagu saya 100 lagu 100 kali saya bahagia. Bangga terhadap karya sendiri. Enggak. Bangga gimana enggak. Saya lepas kok. Oh, gitu. Saya lepas. Saya nggak tahu lagi. Makanya saya bilang ada yang hidup, ada yang nggak hidup lagunya. Saya lepas. Silakan jalan sendiri, udah hidup sendiri lagunya. Tahu-tahu kayak sang guru kan, oh iya hidupnya sampai nge-booming gitu ya. Ada juga yang enggak kan. Iya.
Makanya lepasin aja. Dan silakan kalau yang mau ambil silakan, lagunya mau dinyanyiin, ada kepentingan, ada manfaatnya, saya seneng banget. Berarti yang kemarin itu tindakan proses pekerjaan saya itu nggak sia-sia, ya kan? Iya, membuahkan Iyalah, hasil semua ya. nggak sia-sia dong. Ada positif, hasilnya positif ya sudah. Banyak positif, banyak. Iya. Kalau saya mungkin ya, saya rasa kalau saya bukan seperti sekarang misal bikin lagu yang kemarin, saya ke daerah-daerah pun orang nggak kenal saya, nggak mungkin saya bisa akrab begitu di wihara. Iya. Ya kan? Betul. Minimal saya nggak mungkin diundang ke sini. Iya. Saya siapa gitu. Cuman mahasiswa, misal habis kuliah mahasiswa doang, nggak mungkin lah. Kalau nggak ada sesuatu, nggak ada kontribusi, nggak ada sesuatu yang mau ditanyakan, yang menarik atau apapun yang mau orang lain pengen tahu, nggak mungkin ngapain itu. Ya justru itu aja. Ini yang kejadian begini di luar perhitungan saya. Kejadian hari ini misalnya kayak podcast, kayak lagu saya diterima, itu di luar perhitungan saya. Kalau bangga saya sama sekali nggak mikir. Betul. Sama sekali saya nggak mikir. Lalu Malah banyak loh orang ngobrolin saya di sebelah saya, dia nggak tahu saya joki misalnya. Cerita saya gitu. Dia tahu studionya gini nih, penyanyi gini-gini. Saya di sebelahnya. oh iya. Iya, itu Sunter itu berapa kali itu? Iya. Itu lebih dari sekali itu begitu. Iya. Sampai ini, wah, takut orang salah ngomong kan. Iya. Dede saya. Tapi ke joki ikut ninggrum gak tuh? Enggak, saya Oh, diemin kirain. aja. Dia cerita. Ajak dong kok, ajak. Ayo Iya. kita kesana. Saya malah pernah gini kejadiannya. Ini seorang, tapi nggak apa-apa lah saya cerita ya. Lucu juga sih. Bante ini juga suka ngulang-ngulang. Lucu juga ini. Suatu ketika saya jemput Bante ke rumah duka buat sembahyang. Terus pulangnya saya anterin kan ke Dhamacaka. Terus saya siapin satu kotak CD buat Bante. Bante, ini saya dana ya, saya bilang. Saya nyetir pulang ke wihara lagi, anterin. Maaf, Bapak siapanya? Pak Joki ya? Saya bilang, saya Joki ya Bante. Bante itu terkenal loh. Bante itu terkenal. Saya ngefan juga sama Bante itu sebenarnya sih. Oke. Iya. Aduh, Bante. Sampai nggak sadar ya? Sekarang dia bilang, saya dulu pernah salah katanya. Orang pernah nggak kenal saya, banyak. Di daerah juga nggak kenal. Iya, karena memang saya tidak muncul, tidak tampil. Jarang tampil kan. Iya. Karena profilnya sangat sederhana. Iya sih. Sering, saya udah berapa kali begitu. Orang ngomongin tentang saya, kadang di belakang saya. Diceritain, Joki gini. Saya lihat orang lagi ngobrol. Biarin aja, saya udah nggak mikirin. Tapi sekarang setelah konser udah banyak yang tahu lah ya Nggak joki. juga. Iya kan? Oh kan cuma sekali ketemu. Ya siapa tuh kan terdokumentasi loh kok joki kan itu di sosial media. Saya kan jangankan itu, kalau saya udah pakai baju apa, kemeja, kaos, Oh, orang iya. bisa mangling. Tersamarkan Tahu ya. nggak? Oh, iya. Saya pernah ketemu entertainer terkenal banget di dunia. Duduk ke saya nggak tahu dia. Biasa dia ini pakai jas di TV. Sekali dia pakai kemeja apa kaos di sebelah saya, duduknya meja sebelah. Saya nggak tahu. Itu apa ya? Yang Asia Got Talent siapa namanya tuh? Asia Got Talent. Yang sama itu apa namanya? Yang penyanyi Indonesia apa namanya? Yang tinggal di Perancis siapa namanya? Oh si siapa Siapa itu ya? namanya? Anggun. Anggun. Nah, Oh, Anggun alah. ada cowok satu, siapa namanya? Siapa pacar Anggun kah? Bukan, yang itu yang juri juga. Oh juri. Juri itu siapa sih? Judika. Judi. Bukan, Desiree yang Judika. orang Kanada. Orang Kanada. Oh, Kanada kalau nggak salah, Amerika apa Kanada ya? Amerika. Siapa ya? Yang itu yang keren. Simon. Bukan, yang Asia. Oh. Papi kita Yang ini. Nggak itu tahu yang deh. terkenal sekali. Asia Got Talent. Oh. Itu dia berapa kali itu kok konser kok di Indonesia. Dia bawa penyanyi, dia hanya main piano doang. David Foster. Hah? Bukan. David Foster. Bukan ya? Siapa? Bukan. Satu lagi siapa? Apa David Foster ya? Bisa lihat di Google sih.
Siapa Lagi itu searching. Asia Got Talent jurinya? Udah pasti dia. Itu dia ini. Apa duduk di itu. Kenal banget kok. Saya aja udah pangling. Makanya kamu bilang kan pelajar kan? Enggak, itu saya sering lihat dia di itu aja. Saya masih nggak ngeh dia di sebelah saya. Iya, iya. Oke. Berarti saya kalau pakai kaos biasa, kamu pasti udah pangling. Iya. Seperti sekarang ya, penampilan juga beda dong. Iya. Iya. Jadi kalau Kagak. kalau di luaran kalau kita lihat Kojoki mungkin pakai Iya. bajunya santai. Kita Oh, juga iya. nggak nyangka itu Kojoki gitu. Oh iya. Ini nggak tahu, orang nggak tahu. Udah pakai baju beda lagi orang nggak tahu. Oh iya siap. Penampilan bisa merubah ya. Iya, betul. Oke lah. Baik, Kojoki selanjutnya nih. Apa sih yang membuat Kojoki ini tetap setia untuk berkarya di jalur musik Buddhis ini? Karena dulu itu memang lagu. Karena awalnya gini. Saya mau sampai mau ya, misalnya maksudnya itu biayain sendiri lah produksi ini, produksi. karena saya kagum sama Sang Buddha. Oke. Kalau saya nggak kagum, saya nggak suka sama ajarannya, nggak bakalan saya mau. Saya orangnya tegas-tegas saja, nggak bakalan. Karena saya cocok ajarannya, saya memang kagum, saya mau sebarin, saya mau. Untungnya buat apa? Buat saya apa? Nggak ada. Karena saya kagum. Dan ini dalam hati saya mesti disebarin. Biar banyak orang tahu. Kurangnya di lagu misalnya. Saya bikin lagunya. Kurangnya di apa juga saya bikin. Dananya ya saya kerja. Waktu itu gaji saya full. Buat produksi. Bikin sendiri, produksi sendiri berarti ya? Iya, kalau bukan duit orang. Buang duit ke laut. Ngamuk kali orang. Iya. Nggak tahu kamu gimana? Kamu bikin lagu duit siapa? Oh, kalau kita sih di Sponsori? enggak, kalau di Kalina Project memang kita keliling ke wihara. Oh. Terus? Uang dari itu semua nanti kita kumpulkan untuk menjadikan sebuah memproduksi. Itu kan kamu zaman sekarang kan? Iya, Tahun 86 mana ada keliling-kelilingnya. Iya, bener. Tahun 86 lagu Iya. Buddhis dikit. Lagu Buddhis kan dikit waktu itu. Dan saya isi itu, saya isi. Karena saya merasa saya mampu nih di sini nih bikin lagu nih. Iya, Kalau penyanyi mau bantu silakan. Berarti saling mencari teman yang sama-sama saling mensupport berarti ya. Iya, kalau memang itu karena kita pilih aja yang benar-benar cocok dan mau bantu silakan. Gabung gitu ya. Kayak sekarang aja siapapun yang kemarin konser saya kan mereka mau bantu nih, mau bantu, ada yang ngajuin, saya bantu ya, silakan. Nah, nanti kalau untuk nyanyi sih kita bisa latihan. Iya. Kalau saya terlalu ajak juga enggak, tapi mereka mau bantu semua. Mereka mau bantu. Saya terima kasih banget sama penyanyi kemarin. Mereka mau bantu. Akhirnya terwujud ya. Iya. Kojoki juga bilang kayak gitu ke saya. Iya. Gitu. Oh. Penyanyi-penyanyi yang memang kayak volunteer yang mau membantu Kojoki. Mereka bantu. Apalagi nama besar Kojoki ini luar biasa. Oh, iya, udah terkenal nggak sih. tahu Aduh, karya- siapa sih yang nggak kenal Kojoki? Ini ada yang Kojoki saya siap membantu menyanyi gitu. Kita ini loh, kita mungkin sukarela. Oh, tidak apa-apa, yang penting karya Kojoki bisa kita nyanyikan. Iya. Jadi mereka tuh ada kebanggaan mungkin Kojoki. Saya pun juga membawa lagu-lagu Kojoki tuh seperti ada kebanggaan gitu. Saya nggak mikirin ya, nggak mikirin sampai situ ya. Iya, Kojoki. Saya udah mikirinnya udah lewat, saya udah jalan kemana. Lagunya udah saya nggak pikirin. Oke. Ya, ternyata ngalir. ada gunanya, saya terima kasih banget. Betul. Oh iya, tadi penyanyi tadi siapa? David Foster ya? Mm-mm. Bener kali ya? Itu juri ya? Saya jadi juri Asia kan ya? David Foster kan? David Nah Foster, itu, nah. kamu tahu nggak David Fosternya itu duduk di sebelah saya mejanya. Saya itu apa? Lagi di luar negeri waktu itu naik mobil. Sebenarnya saya tuh udah sampai mana gitu. Udah nyampe itu, tahu-tahu dompet saya ketinggalan di negara mana. Waduh. Saya balik. Saya kemana itu? Saya udah lupa. Oh enggak, ini. Saya cerita aja lah. Waktu itu saya jalan misalnya negara ya, kan Eropa ya. Apa namanya? Austria, terus Swiss, terus Itali. Ya. Nah, sampai Itali, dompet saya mana ya? Hilang. Itu ada KTP, ada apa kan? Iya, Terus teman saya kan nelfon
kita makan sebelumnya. Ada kelihatan dompet, ada nih ketinggalan. Wah, jatuh di mana di restoran itu? Di mana di Austria. Balik besoknya. Balik ke Austria, terima kasih ya, ambil dompet doang. 3 negara. 3 negara. Itali. Balik ke sini, kan dekat-dekat itu. Iya. Terus balik lagi sampai Genoa, Itali. Nah, pas itu udah sore. Makan dulu ya. Udah sampai Genoa, makan dulu. Sebelahnya David Foster ini kayaknya. Iya. Temen saya bilang bukan, masih kotot bukan. Nah, saya kurang apa familiar sama David Foster. Mukanya pun saya tahu sekarang, cuma namanya saya lupa. Iya. Ayo. Kamu kan bilang mana nggak pernah ketemu kan? Iya. Oh, di flyer. Mana mungkin kamu tahu saya? Iya. Itu aja saya masih bilang bukan. Memang saya nggak pernah itu, tapi kan di sebelah saya duduk ya. Mungkin karena di sana populer pemain bola kali ya. Jadi orang-orang nggak ada yang minta foto tuh kulit tuh. Santai-santai aja berarti ya. Nggak ada tuh, satu pun nggak ada. Tapi kalau saya tahu dia David Foster, udah pasti orang sebelah meja. Iya, minta foto dulu berarti ya. Foto bareng nih. Iya, di luar negeri orang bule semua lagi. Iya, itu gimana? Saya kurang apa familiar? Nggak tahu. Kecuali kayak gini, saya tahu dia. Nah, kalau dia pakai baju beda, saya pasti kenal. Orang kenalnya udah lama, udah sering ketemu. Iya. Kalau baru kenal beda lagi ya. Iya, kamu nggak pernah lihat saya. Iya. Cuma lihat di flyer, mana mungkin. Siapa tahu ternyata di flyer beda ya. Iya, betul. Karena kan diedit ya. Iya. Oke. Iya. Baik, Ko Joki sebagai pencipta lagu-lagu Buddhis nih, seperti yang tadi disampaikan Ko Joki juga bahwa menciptakan lagu Buddhis juga merupakan kekagumannya terhadap Sang Buddha. Iya, Nah, benar. kemudian sejauh mana sih praktek Dhamma ini mempengaruhi kehidupan pribadi ya dari Ko Joki sendiri dalam berkarya nih Ko? Karena pasti akan ada. Maksudnya mempengaruhi Iya. Iya. dalam berkarya. Dalam kehidupannya sehari-hari. Oh, dalam kehidupan Iya. sehari-hari. Saya sekarang tahu hukum karma. Dulu saya hobi mancing. Setelah saya kenal Buddhis, saya nggak pernah sekalipun mancing. Takut deh. Bukan, saya udah tahu hukum karma. Oke. Saya kemarin juga, saya kalau nyinggung orang, saya langsung minta maaf sama orangnya. Saya bilang, saya udah pasrah deh, karma apa yang saya mau terima, padahal saya nggak ada niat. Iya. Karena ada hukum karmanya. Oke. Kita semua ini ada hukum karmanya. Hidup itu ada konsekuensinya. Kalau yang bilang karma baik, karma buruk, itu hanya istilah. Sebenarnya konsekuensi. Iya, benar-benar. Kamu baik sama orang, kamu pasti dapat. Tanpa perlu kamu berdoa. Misalnya gini, saya mau berdoa semoga besok matahari terbit dari timur. Perlu nggak? Karena memang matahari dari timur terus ya. Proses hukum karma begitu. Iya. Nggak perlu kamu berdoa sampai gimana-gimana. Proses hukum karma itu pasti kejadian. Biarpun kata orang ada yang kadaluarsa, ada apa, pasti. Dan itu harus tulus. Baik, Ko Joki, selanjutnya nih, kita sudah banyak mengobrol, sudah 1 jaman lebih nih Ko. Oh iya. Gak terasa kan? Sampai kita tuh serak semuanya. Iya. Apalagi kalau konser. Iya ya. Iya kan? Aduh. Ampun. Serak ya, karena memang pembahasannya berat sekali nih. Iya. Terlihat enteng tapi ternyata pembahasannya berat. Oke lah, baik Ko Joki melihat perkembangan zaman sekarang nih. Menurut Ko Joki bagaimana perkembangan untuk masa depan musik dalam agama Buddha, musik Buddhis lah untuk kedepannya, pandangan Ko Joki seperti apa? Berkembang sih, saya lihat ini berkembang. Cuman yang ini yang buat produsernya atau apanya, ayo kalau membuat lagu dipastikan dulu syairnya, bukan hanya saya pengen tampil, karena bahaya banget kalau rohani. Rohani itu dipertanggungjawabkan syairnya. Karena itu kan membawa satu agama kan. Iya, dan yang mana kita hormat, kita guru kita yang kita sangat hormatin, kita puja, kita agung-agungkan, itu ajarannya. Kita plesetin pula nanti
Iya. Dan itu Bahaya. kenapa saya ngobrol begini, karena ada lagu yang kok saya bingung ya akhirnya ya. Lagu orang luar, orang kita juga, maksudnya lagu yang udah beredar. Iya. Saya ngomong-ngomong juga nggak enak karena ketahuan dia. Iya, iya. Makanya lebih baik bertanya ke Bante aja. Saya udah benar. Jangan hanya merasa saya bisa bikin terus panggil penyanyi nyanyi terus iniin, jangan gitulah. Syairnya itu dicek dulu bener nggak syairnya. Pastikan ya. Sesuai enggak? Iya, karena Sesuai dulu nggak? itu saya cek, Iya. saya cek loh, saya cek ke Bante. Karena memang ada tanggung jawab moral. Iya, Oke. pasti. Tapi sekarang makin banyak ya musik-musik Buddhis sekarang ini yang pop-pop, yang muda-muda banget, termasuk dari Kalena Project ya, Iya. Pak Vicky? Karena kan kita pokoknya terinspirasi dari Iya, Ko Joki. dari sang legend. Ingin apa itu? Kita tuh punya cita-cita ingin tetap menyiarkan lagu-lagu Buddhis, ya kan, dari generasi kalau bisa sampai generasi-generasi selanjutnya. Betul. Apalagi kalau kita dengar dari perjuangan Ko Joki sangat luar biasa. Iya. Makanya yang kita lakukan saat ini mungkin itu adalah buah dari karma baik dari Ko Joki. Betul. Karena Saya tapi setuju. saya salut juga sama mereka. Iya, kumpulan ini mau kok begitu ya. Iya. Kadang-kadang saya bingung kok mau ya. Dulu saya tahu nggak, saya dibilangin temen, kamu bikin lagu Buddhis begini, kok ada ya? Saya udah bodoh, ada orang lebih bodoh dari saya ya, katanya begitu. Aduh, berarti saya lebih bodoh dari orang bodoh. Udah. Tapi sekarang saya ngeliat dia lagi satu kelompok orang, kok kamu mau ya? Karena kan kita mau mengembangkan, mau Iya. menambah banyak-banyak Iya, karma baik gitu. nah itu karma baik itu tidak tujuan, tapi efek. Manfaatnya. Iya, efek. Apa ya? Kemarin saya lihat ceramah Bante Panya. Kalau orang tujuannya ini, berarti kamu tujuannya ini. Tapi susah lah saya ngomongnya. Boleh nggak saya ngomong? Misalnya bisa serakah, nama keserakahan. Kalau kita mempamri setiap kita bertindak, Iya. itu Oh. bisa serakah gitu. Benar-benar. Selalu mengharapkan dari apa yang Mengharapkan, kita iya. Oke, betul. Mengharapkan Tujuannya dibalik. mendingan kita nyebarin kita menyebarin ajaran guru kita, udahlah ya kali ya. Betul. Karena kita kagum, kita mau sebarin supaya orang lain juga bisa tahu ajarannya, lebih dipermudah dengan lagu. Iya, oke. Habis itu ya kita pergilah. Ya mungkin itu pesan-pesan dari Ko Joki mungkin bisa Iya, memotivasi kita nih betul. buat para musisi muda juga nih. Betul. Jadi kalau kita mau bikin lagu, udah kita bikin lagu, Bikin nanti lagu tulus aja udah. Dengan berkarya tulus dan sampaikan. jangan lupa untuk bertanya kepada orang-orang yang paham tentang Oh ajaran. iya bener, Iya, kayak saya untuk dulu. verifikasi ya. Iya, hampir semua lagu saya awalnya begitu loh. Kalau sekarang memang, oh ya udah tinggal pembahasan, tinggal dikit kan. Kok dulu, iya, saya bertanya loh, Wajib ya. wajib. Kalau salah gimana? Iya, bahaya Iya, juga kan Ya, pajak ilmu moralnya saya tadi. belum nyampe. Baru ketemu beliau ini. Iya, Kalau oke. dulu udah ketemu, saya pasti sering bertanya. Oke. Baik, ya perbincangan kita hari ini seru sekali. Ko Luar Joki biasa. dan juga Pak Vicky, banyak sekali pemain kita dapatkan. Nah, sebelum untuk menutup percakapan perbincangan kita hari ini, saya ingin Pak Ko Joki bisa membagikan memberikan harapan atau pesan lah untuk pesan-pesan. pendengar-pendengar Betul. kita, sahabat Nalanda, terkhususnya juga para musisi muda Buddhis gitu. Betul. Kalau mendengar lagu rohani, jangan, sebaiknya sih bukan hanya jedak-jeduknya aja, tetapi amati syairnya, karena justru syairnya itu yang membuat batin kita bisa nambah ini gitu loh, berfaedah. Bisa tersentuh juga. Iya, kita belajar syairnya juga. Kalau hanya musiknya jedak jeduk, ya kita nggak tahu dapat apa. Tapi kalau syairnya kita dapat. Nah, coba pelajarin syairnya. Oke. Pelajarin syairnya juga, amatin, renungin syairnya, banyak kok. Syair-syair Buddhis kok. Nah, syairnya jangan lupa. Kalau rohani sih, rohani. Pesan-pesannya luar biasa. Iya, pastikan untuk setiap bait makna liriknya ya. Iya. Iya, liriknya.
Jadi rohani itu justru di situ. Kuncinya ya di bait-baitnya Iya, itu. di samping melodinya memang melodi itu buat orang suka, Iya, buat pendukungnya berarti ya. tersentuh ya melodinya begini ya. Tetapi syairnya coba diamatin, direnungin syairnya, dipelajarin syairnya. karena ada pesan-pesan positif di balik syair. Iya. Iya. Luar biasa. Kalau lagu saya begitu biasanya, lagu saya begitu. Oke. Makanya nggak salah kalau memang banyak yang ngefans sama Ko Joki. Iya sih. Udah nggak salah lagi. Waduh, sebentar lagi saya terbang. Iya. Oke, ada pesan lagi untuk generasi muda Buddhis khususnya mungkin yang sekarang ini, Ko Joki? Ya, yang sekarang berkarya. Ya, Kalau untuk itunya ya itulah. Pokoknya kalau misalnya mau dengar ajaran Buddhis, ajaran Buddha, salah satu alternatifnya bisa lagu. Iya, iya. Di samping ceramah. Pilihlah lagu yang cocok aja. Yang kita suka. Itu juga bisa jadi pemersatu lah ya. Kalau kita rame-rame Buddhis nyanyi, jadi bersatu. Oh iya, dapat seremoninya. Iya, hangatnya. Oke, baik, terima kasih Ko Joki Huang Makasih, untuk makasih, ceritanya Ko. hari ini, Iya, inspirasinya. Inspirasi. Ya, semoga sahabat Nalanda yang mendengarkan dan menyimak sampai akhir nih perbincangan kita hari ini bersama Ko Joki bisa memberikan manfaat dan inspirasi khususnya sekali. juga bagi generasi muda Buddhis Betul nih sekali. untuk tetap semangat Ya. dalam berkarya. Betul. Siapa tahu bisa menjadi legend juga seperti Ko Joki Huang. Betul, Oke. ya. Ya, baik demikian sahabat Nalanda perbincangan hari ini bersama Ko Joki Huang. Sampai berjumpa kembali dalam episode Nalanda Podcast selanjutnya. Bye bye.